seperti pemirsa lihat bangunannya sudah ada atapnya dan tidak ada yang bolong pemirsa. Jadi memang kondisinya sebenarnya tidak rusak, tapi juga bisa dibilang tidak terlalu terawat pemirsa. Seperti pemirsa banyak coretan-coretan di tembok ya. Mungkin orang-orang yang iseng atau nakal gitu pemirsa tidak bisa menghargai, jadi coret-coret. Seperti pemirsa kalau di pintunya pun juga ada coretan-coretan ya pemirsa ya di sini. Kalau melihat makamnya memang agak sedikit aneh pemirsa ya, seperti ada panggung tapi di atasnya ada kayu. Saya kurang mengerti pemirsa gimana cara kerjanya, tapi di sini kalau pemirsa ada selendang putih untuk menutupinya. Cuma sudah mulai rusak pemirsa ya, atapnya juga mulai rusak dan selendangnya juga sudah tidak penuh pemirsa. Nah kalau pemirsa lihat di sini ada taburan-taburan bunga, itu bekas orang melakukan ritual pemirsa. Saya agak bingung dengan kayunya. Nah di dalam itu sepertinya tempat orang melemparkan bunga atau menabur bunga saat sedang ritual. Kalau di sini saya nggak merasa merinding atau angker ya pemirsa ya, karena masih dekat dengan jalan dan suasana juga tidak lembab, seperti masuk ruangan seperti biasa pemirsa, walaupun ini bukan tengah malam, jam 9 malam. Dan kalau saya tanya warga-warga di sini juga banyak yang ritual, tapi tidak ada yang pernah kesurupan atau melihat hal-hal yang aneh. Memang keunikan dari tempat ini ya tadi ritualnya tadi itu yang selingkuh itu sebenarnya, yang sampai viral beberapa waktu lalu, yaitu ritual yang selingkuh tadi memang agak membingungkan pemirsa. Sudah berselingkuh, habis itu berhubungan intim, dan permohonan dapat terkabul. Oke pemirsa, saya akan coba keluar, pengen lihat dari luar. Tadi saya sebentar doang soalnya. Nah ini dia pemirsa, bagian luar dari makam ini. Memang kalau pemirsa lihat ini benar-benar berada di tengah hutan ya. Saya malah lebih serem di luar pemirsa lihat ya. Benar-benar di depan hutan, bahkan nggak kelihatan apapun. Saya akan coba buka lampu saya. Ya, itu dia pemirsa, sangat gelap sekali. Ini berada di tengah hutan dan makamnya berdiri kokoh di sini pemirsa. Dan kalau pemirsa perhatikan, di dalam sini pun juga tidak ada penerangan satupun, memang gelap sekali. Jadi kalau saya tidak pakai lampu ini nggak bakal kelihatan apa-apa pemirsa. Ya pemirsa, mungkin ini sekian dari eksplorasi saya di makam Roro Mendut yang sempat viral dengan ritualnya yang agak sedikit aneh kalau didengar oleh telinga masyarakat. Oke, itu dia pemirsa, eksplorasi saya di makam Roro Mendut. Saat tim konon katanya melakukan eksplorasi di makam Roro Mendut yang terletak di Gandu, Sedang Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada banyak tantangan yang menghadang. Selain dilakukan saat malam, hujan pun mengguyur dengan derasnya pemirsa. Lokasi makam yang berada di dalam hutan juga butuh tenaga ekstra untuk sampai di sana. Apalagi akses jalan ke makam Roro Mendut tidak tersedia. Tim konon katanya melalui saluran air agar tidak di makam yang terletak di dalam gubuk bertembok yang tampak tidak terawat itu. Dari jauh,
tidak tampak ada tanda-tanda bahwa di dalam hutan tersebut terdapat makam sosok melegenda dari zaman klasik bernama Roro Mendut. Beberapa meter sebelum makam hanya terlihat sampah plastik berserakan. Mungkin itu jejak para peziarah yang datang ke makam Roro Mendut. Tapi lingkungan sekitar area makam tidak tampak sentuhan tangan penataan dari warga atau pemerintah setempat. Bangunan makam juga tampak tidak terawat, pemirsa. Banyak coretan di dinding hingga atap yang sudah mulai lapuk. Bagian makam di dalam gubuk tembok full itu pun tidak terawat. Debu dan sarang laba-laba tampak bertebaran. Dalam kondisi tersebut, terlihat tebaran bunga di atas makam Roro Mendut. Artinya, masih ada peziarah yang berkunjung. Aura mistis tampaknya terpendam dahsyat di makam Roro Mendut. Dan banyak yang bersemedi di sana untuk menemukan jalan keluar dari masalah hidup mereka. Konon katanya mereka bersemedi untuk meminta wangsit, berkah dalam usaha, perjodohan, sukses meraih jabatan, dan masih banyak lagi ataupun keturunan. Tapi yang pasti berada di area makam Roro Mendut di tengah hutan pada malam hari di bawah guyuran hujan membuat tim konon katanya merinding. Aura mistis yang mengintai secara tak kasat mata tentu menjadi musababnya.